Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece Chapter 1175 sudah rilis versi resminya. Inilah saatnya untuk menganalisis semua One Piece Chapter 1175. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan juga di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece Chapter 1175 diawali dengan catatan. Kru topi jerami yang tertangkap itu, diperlihatkan salah satu kaki dari Sanji yang sudah siap menggunakan teknik Double Jumbo miliknya. Sanji lalu menendang sulur berduri milik Somers yang membelenggu tubuh dari Nico Robin. Ternyata api yang dihasilkan dari teknik milik Sanji itu bisa menghancurkan sulur tersebut yang diklaim oleh Somers sekeras besi. Nami terlihat sangat senang dan berlari untuk memeluk Robin. Dia sangat bersyukur akhirnya Robin bisa terbebas. Robin pun berterima kasih kepada Sanjay. Usopp berteriak menyanjung Sanji. Yeay, itulah si nomor 4 kita. Sedangkan Jinbe menyimpulkan jika tanaman merambat itu lemah terhadap suhu tinggi. Dia pun juga berterima kasih banyak pada Sanji. Namun Robin langsung berpikir cepat. Dia sadar jika mereka tidak punya waktu untuk merayakan semua ini. Sanji pun mengiyakannya dan berkomentar tentang haki yang baru saja dia rasakan dan auman yang baru saja dia dengar. Dari hal yang dideskripsikan oleh Sanji sudah jelas jika pancaran haki dan auman itu berasal dari Loki. Kelompok Sanji kemudian melihat ke arah suara auman tadi berasal. Mereka melihat satu bayangan besar dan bertanya sosok apa itu sebenarnya. Dari situ kelompok Sanji juga melihat beberapa monster MMA dan juga raksasa Domi reversi. Dan ukurannya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bayangan besar yang mereka lihat. Itulah kenapa mereka fokus melihat sosok kolosal tersebut. Adegan kemudian berpindah ke desa barat Elbaf. Loki ternyata sudah membawa para anak-anak dan keluarga mereka ke tempat Jarul berada. Para raksasa di sana berteriak memanggil nama Ripley, Oimo, Road, dan yang lainnya. Ripley dan beberapa orang tua yang lain tergeletak di tanah, sedangkan Road duduk tak berdaya. Mereka terluka parah setelah memeluk anak-anak yang diculik. Para anak-anak berteriak dan meminta bantuan kepada para raksasa di sana untuk segera menyelamatkan keluarga mereka yang terluka karena tertusuk duri yang menyelimuti tubuh mereka. Bahkan Ben menangis di depan ibunya yang tergeletak dan berteriak jika ibunya akan mati jika tidak segera diberi pertolongan. Terlihat tubuh Ben yang masih diselimuti oleh sulur berduri milik Somers. Itu artinya mereka masih belum benar-benar terbebas seutuhnya. Di area lain desa, para raksasa terlihat sedang disibukkan oleh kru bajak laut prajurit raksasa yang terkena efek Domi reversi. Ternyata monster-monster itu belum sepenuhnya dikalahkan. Para raksasa itu meminta Loki untuk membawa anak-anak itu ke tempat yang lebih aman karena desa ini sudah tidak aman. Loki pun menanggapinya dengan dingin. Bukan urusanku, mereka sendiri yang melompat ke punggungku. Aku cuma menurunkan mereka saja. Kemudian memerintahkan semuanya untuk turun dari atas punggungnya, termasuk Luffy dan juga tupai Raknir. Luffy melihat Zoro dari atas punggung naga Loki dan kemudian memanggilnya. Jarul mengumumkan ke seluruh penjuru Elbaf jika anak-anak yang diculik sekarang sudah aman, sehingga tidak akan ada lagi Sandra yang perlu dikhawatirkan. Mendengar pengumuman itu, Nami, Robin, dan Jinbe terlihat sangat senang. Di area lain, para raksasa juga lega setelah mendengar pengumuman tersebut. Luffy dan tupai Raknir pun turun dari punggung Loki. Mereka disambut oleh Zoro yang mempertanyakan kenapa mereka datangnya lama sekali. Dia juga menebak jika naga itu adalah... Belum selesai berbicara, Luffy langsung memotong omongan Zoro dan membenarkan jika naga itu memang benar Loki. Luffy pun yakin dengan adanya Zoro di tempat ini, seharusnya semuanya akan aman.
Yap, itu bukan masalah, ucap Zoro. Melihat Luffy dan Loki yang berada dalam mode raksasa, Zoro meminta apakah mereka bisa mengurus monster mimpi itu, karena Elbaf tidak akan bertahan lama jika membiarkan monster-monster tersebut. Serahkan padaku, jawab Luffy. Di sisi lain, terlihat Oimo yang menggenggam satu buah duri di tangannya, dan banyak duri yang menancap di tanah tepat di hadapan para keluarga anak-anak yang sebelumnya disandra. Oimo mengatakan jika benda-benda ini turun seperti hujan entah dari mana. Dia sadar jika duri-duri ini berasal dari pria gila tadi, dan Oimo meminta yang lain untuk membawa anak-anak untuk segera masuk. Tiba-tiba terdengar teriakan seseorang yang meminta para keluarga dari anak-anak itu untuk segera menyerah. Mereka sadar jika pria menyeramkan itu masih mengejar. Ya benar, Somers ternyata mengejar anak-anak itu sampai ke desa barat. Dia pun berteriak, "Aku tidak akan membiarkan sampah seperti kalian tetap hidup. Kalian merusak momen mengharukan itu." Luffy melihat Somers yang sedang menaiki ular durinya dari kejauhan. Dia sudah berada di depan desa barat sembari berbicara panjang lebar. Meski begitu, kurasa aku masih bernasib baik. Selama anak-anak itu tidak mati, artinya misi kami masih belum gagal. Sesuai rencana awal, aku akan membawa mereka ke Tanah Suci. Somers bersiap menghabisi keluarga dari anak-anak yang barusan dia culik, yang sudah berada di ambang kematian mereka. Somers ternyata menggunakan teknik yang dinamakan Thorny Launcher, di mana dari kedua mulut ular durinya muncul selongsong senapan yang sudah siap untuk menembakkan duri-duri tajam dengan kecepatan tinggi. Namun tiba-tiba seluruh anak-anak itu malah berdiri di hadapan keluarga mereka masing-masing. Colon berteriak jika dia tak akan membiarkan Somers menghabisi ibunya, karena kali ini dialah yang akan melindungi ibunya. Melihat hal tersebut, Somers langsung menangis karena terharu. Sembari memegangi kepalanya, dia berkata, "Sungguh mengharukan, kalian sungguh luar biasa. Rasanya aku tidak peduli lagi dengan misiku. Siapa yang harus kubunuh agar aku bisa mendapatkan tangis haru yang paling dahsyat?" Somers kembali melanjutkan perkataannya sembari membentangkan kedua tangannya. "Aku tidak akan melupakan wajah bodoh kalian yang penuh keberanian ini. Selamat tinggal." Somers pun akhirnya menembakkan duri-durinya ke arah para anak-anak itu. Ripley meminta Colon untuk segera lari, tapi Colon tetap dalam pendiriannya. Dia akan tetap melindungi ibunya meskipun saat mengatakan ini, Colon terlihat menangis dan sangat ketakutan. Peluru duri mulai menghujam tanah di sekitar anak-anak tersebut. Suaranya yang keras membuat anak-anak semakin ketakutan. Kini mereka semua memejamkan mata pasrah dengan duri-duri yang siap menghujam tubuh mereka. Zoro melompat dan berhasil menebas semua duri-duri tersebut menggunakan ketiga pedangnya. Luffy tertawa melihat aksi dari Zoro. Dia senang karena Zoro sangat bisa diandalkan, dan itulah kenapa Luffy sangat percaya padanya. Zoro mengiyakannya dan meminta Luffy untuk segera pergi karena sebelumnya Zoro sudah meminta Luffy untuk segera membereskan monster-monster MMA itu. Somers terkejut dan bertanya, "Sebenarnya siapakah pendekar pedang itu?" "Dia adalah rekanku, namanya Zoro. Ingat itu baik-baik," jawab Luffy. Gear 5 Luffy dalam wujud raksasa kini sudah melayang tepat di hadapan Somers. Dia meraih petir dari awan dengan tangan kirinya dan menggunakan tangan kanannya seperti teropong untuk mengunci pandangan pada Somers. Luffy meregangkan lengan kirinya ke belakang dan bersiap menyerang Somers, dan momen itu membuat Somers terlihat sangat ketakutan. Luffy menyerang Somers dengan teknik baru, Gomu Gomu no Down Thor Rifle. Dalam double page yang benar-benar epik, tinju raksasa Luffy menghantam tubuh Somers dengan brutal dan menyetrumnya pada saat yang bersamaan. Serangannya begitu kuat sampai tubuh Somers hancur berkeping-keping. Kita bahkan melihat gigi Somers terlepas saat wajahnya terbelah menjadi beberapa bagian. Terlihat juga kilatan petir hitam yang memancar dari tinju raksasa Luffy ini, sehingga hal ini menunjukkan jika serangan Luffy barusan dilapisi dengan Conqueror's Haki. "Mugiwara!" teriak Oimo. Bersama dengan tinju Luffy, sulur berduri yang membelenggu anak-anak itu pun menghilang.
Luffy tertawa, Colon meminta ibunya untuk melihat ke arah langit dan seketika Ripley menitihkan air mata. Ternyata Ripley menangis karena dia akhirnya bisa melihat sosok putih dari Luffy secara langsung. Dan benar, sosok itu memang mirip seperti Nika, tambah Ripley. Ya, ibu percaya bahwa dia adalah sang pejuang kebebasan kan? Ucap Colon. Meskipun badannya sudah terbelah-belah, ternyata Somers masih sadar dan dia menanggapi tentang Nika yang baru saja disebutkan oleh Ripley dan Colon. Dia pun berkata, "Nika katamu? Mana mungkin itu nyata, itu hanya tahayul untuk membohongi anak kecil." Yap, penderitaan Somers tidak berhenti di situ. Dalam double page luar biasa lainnya, Loki menginjak Somers. Ripley terkejut melihat sosok Nidhogg. Dia yang sebelumnya pingsan, baru menyadari jika mereka tadi diselamatkan oleh naga itu ketika jatuh ke Underworld. Nah, bagaimana nasib dari si Somers? Apakah dia sudah tewas setelah mendapatkan combo serangan dari Luffy dan Loki? Kekuatan sulur milik Somers yang membelenggu tubuh para anak-anak itu sudah menghilang. Apakah hal ini menandakan jika Somers sudah tak sadarkan diri? Momen ini terjadi setelah Somers terkena tinju petir milik Luffy. Namun setelahnya dia masih bisa berkomentar ketika Colon dan Ripley menyebutkan nama Nika. Itu artinya Somers sempat tak sadarkan diri ketika terkena pukulan Luffy yang selain dilapisi petir, tinju itu juga dilapisi dengan Advanced Conqueror's Haki. Lalu apakah Somers benar-benar sudah berakhir ketika tubuhnya itu diinjak oleh Loki? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab ketika kita melihat bagaimana reaksi dari Imu di akhir chapter. Jadi tonton video ini sampai habis agar kalian tahu jawabannya. Loki kemudian memutuskan untuk pergi dan meminta Luffy serta Ragnir untuk ikut kembali bersamanya. Di area lain ternyata Chopper dan Gaban juga melihat aksi dari naga Loki. Chopper bertanya, makhluk apa itu sebenarnya? Gaban mencoba menerka jika naga itu adalah Loki karena dia juga baru pertama kali melihat wujud itu. Gaban pun mengingat momen setelah kepergian Loki dari kastil Aurus setelah dia berhasil menghabisi Harald 14 tahun yang lalu. Gaban bertanya kepada Jarul mengenai apa sebenarnya harta nasional Elbaf yang berhasil didapatkan oleh Loki. Jarul menjawab jika benda itu adalah buah iblis, tepatnya buah iblis terlarang. Buah Ryu, Mythical Zoan, model Nidhogg. Orang yang memakannya akan mendapatkan kemampuan untuk berubah menjadi naga terbesar di dunia. Lalu besar sosok naga itu akan ditentukan oleh orang yang memakannya. Bangsa raksasa dapat mengeluarkan potensi kekuatan buah itu dengan jauh lebih besar dibandingkan bangsa manusia. Lalu bangsa raksasa kuno dapat mengeluarkan potensi yang jauh lebih besar lagi dibandingkan jika buah itu dimakan oleh bangsa raksasa biasa. Alkisah jika sosok naga berwarna hitam legam yang mampu menyamburkan petir itu mencapai ukuran terbesarnya, maka dia akan menjadi begitu besar hingga mampu mengubah siang menjadi malam saat sedang terbang di langit. Sangs bertanya, jadi kalian melarang siapapun untuk memakan buah itu karena potensi kekuatan yang dimilikinya terlalu berbahaya ya? Jarul pun menjawab, tidak, bukan begitu. Setiap kali ada orang yang berniat memakannya, Ragnir, palu yang melindungi buah itu akan selalu muncul untuk menghalanginya. Di Elbaf ada sebuah legenda tentang sesosok dewa perang. Dewa itu memiliki senjata bernama Ragnir. Dikisahkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi naga raksasa. Dia juga memiliki rekan setia yaitu seekor tupai es bernama Ratatosk. Saat Jarul membicarakan legenda dewa-dewa dari para pejuang Elbaf, kita diperlihatkan gambaran dari pertarungan tersebut. Di satu sisi, dewa perang Elbaf yang merupakan raksasa sangat berotot dengan janggut atau kumis putih dan helm bertanduk, memegang palu Ragnir di tangannya. Dan di sampingnya ada Ratatosk, si tupai es, yang terlihat sedikit berbeda dari tupai Ragnir di masa sekarang, karena Ratatosk memiliki telinga runcing dan tanda pada bulunya sedikit berbeda. Kemudian kita melihat Dewa Matahari yang terlihat sangat mirip dengan gambaran yang kita lihat saat Jarul menyebutkannya di Elbaf, dengan pedang, perisai, cawet, dan rambut seperti Gear 5 milik Luffy. Yap, dari penggambaran ini, sepertinya pertarungan mereka terjadi di dunia pertama, karena wujud Nika yang diperlihatkan agak sedikit berbeda.
dengan siluet Nika dari Joy Boy dan juga wujud Gear 5 milik Luffy. Dewa Matahari yang digambarkan di sini tidak memiliki Hagoromo yang melingkar di kepala dan lehernya. Selain itu, kulitnya berwarna hitam legam. Sepertinya inilah wujud Zoan dari sosok Nika yang sebenarnya. Yap, buah iblis Luffy adalah tipe Mythical Zoan, tapi sampai saat ini kita belum melihat wujud Zoan dari buah iblis milik Luffy. Berbeda dengan tipe Mythical Zoan yang lain yang memiliki wujud perubahan Zoan utama mereka. Contohnya seperti Nidhogg ini atau Daibutsu milik Sengoku. Itu berarti mode Gear 5 Luffy adalah mode hybrid, sedangkan wujud Zoan Nika yang sebenarnya persis seperti pada ilustrasi ini. Jarul kembali berkata, singkat cerita, setelah majikannya wafat, Ratatosk merasuki senjata majikannya tersebut dan terus menunggu kepulangan sang majikan. Begitulah kisah yang diceritakan dalam legenda. Ragnir telah melindungi buah iblis itu selama ratusan tahun lamanya. Namun, kini dia telah memilih majikan barunya, yaitu Loki. Ketika Gaban mengingat semua hal itu, Chopper sangat ketakutan ketika melihat monster-monster MMA yang muncul dan berkumpul di hadapan mereka seperti sedang bersiap untuk menghadapi sesuatu. Kembali ke masa sekarang, Loki kini fokus pada monster-monster MMA. Dalam double page penutup chapter yang benar-benar epic, Loki menembakkan serangan petir besar dari mulutnya yang disebut Torheim. Dalam bahasa Jepang, kanjinya berarti dunia petir. Chapter berakhir dengan Imu Gunko yang melihat ke arah Loki, Luffy, dan Ragnir saat para monster MMA menghilang. Lalu adegan berpindah ke Merijoa. Imu yang asli berdiri di ruang bunga dan kita melihat mata Imu yang penuh amarah di panel terakhir chapter. Imu berkata, "Aku mengerti, Nidhogg. Jadi disitulah kau berada selama ini." Yap, akhirnya Imu menyadari keberadaan dari Nidhogg. Tapi menariknya, Imu lebih fokus pada sosok naga hitam itu dibandingkan dengan sosok Luffy yang sudah jelas memakan buah iblis Nika yang juga pernah dimakan oleh Joy Boy di masa abad kekosongan. Apakah karena Luffy belum mampu menguasai kekuatan Nika sepenuhnya? Atau jangan-jangan Luffy benar-benar harus berubah ke wujud Zoan Nika yang sesungguhnya? Barulah Imu akan sangat ketakutan. Lalu bagaimana nasib Somers melihat ekspresi dari Imu? Seharusnya Somers masih hidup, karena jika dia sudah meninggoy, maka Imu seharusnya akan kesakitan. Karena Imu sendiri yang berkata jika di setiap kematian dari Knight-nya, maka Imu juga akan terkena dampak yang besar. Karena Somers terkena serangan Luffy yang dilapisi dengan Conqueror's Haki, regenerasinya akan melambat atau bisa jadi Somers dikembalikan ke Merijoa secara paksa setelah terkena luka fatal tersebut. Mirip seperti kasus para Gorosei di Pulau Egghead. Menarik. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.